jangan sampai dia merusak satu kata. Contoh, apa merusak satu kata itu? Contoh, dzalika bima qaddamat aydikum. Di situ bisa difahami makna. Tapi kalau berhenti, contohnya dzalika bima qaddamat aydi. Di situ berarti berhenti yang merusak lafaz. Di antara pertanyaan kawan-kawan, kalau mau belajar Quran mulai dari mana Ustaz? Maka jawaban yang selalu saya sampaikan adalah tentang idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi was sifati. Kalau ingin belajar Quran mulainya dari mana? Maka mulailah dari makharijul huruf dan sifat huruf. Bagaimana membunyikan huruf, kemudian bagaimana pula memberikan hak-hak huruf berhubungan dengan sifat-sifatnya. Dari mana kita mengambil rujukan atau belajar dari mana? Maka salah satunya adalah dari buku Bimbingan Praktis Ilmu Tajwid. Buku ini berisi tentang bab makhraj, sifat, ahkamun nunis sakinati wa tanwin. Setidaknya ada 14 bab pembahasan ilmu tajwid terdapat di dalam buku Bimbingan Praktis Ilmu Tajwid ini. Min qabli bil bayinat, kita berhenti di situ tuh. Kemudian kita langsung saja ke wabil ladzi. Apakah boleh ataukah memang harus mengulang? Kadang nafas kita tak sampai beberapa kali. Dan lain-lainnya lah tentang wakaf dan nasabnya. Iya, tentang bab wakaf dan ibtida, ini merupakan satu bab dari ilmu tajwid yang mesti dipelajari dan dikuasai juga. Ya, wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Setelah engkau mentajwidkan huruf, ya, kemudian sudah huruf makhrajnya sudah, sifatnya sudah, mad-madnya sudah bagus, maka setelah itu kata Syekh Jazari juga mesti la budda min ma'rifatil wuqufi. Yang mesti difahami dan dipelajari juga adalah tentang waqaf dan ibtida. Ya, waqaf dan ibtida ini erat kaitannya dengan makna. Maka salah waqaf maka merusak makna. Salah memulai juga akan bisa merusak makna. Gitu. Maka kalau seperti itu pembahasannya yaitu nahwu shorof. Tahu kita kata yang pertama ini ada tidak sangkut pautnya dengan kata yang kedua ini, ada nggak sangkut pautnya dari segi lafaz dengan kata sebelumnya? Atau dari segi makna ada nggak sangkut pautnya? Contoh kalimat Bismillahi, ya kan? Bismillahi. Kalau artinya dengan nama Allah. Kalau waqaf di kalimat Bismillah, secara makna bisa nggak difahami? Bisa dengan nama Allah. Tapi kalau berhenti di kalimat bism, artinya adalah dengan nama. Bisa nggak difahami dengan nama? Ya enggak. Gitu. Dari segi makna rancu dan rusak. Ini contohnya. Ya, maka erat sekali kaitannya dengan segi lafaz dan segi makna. Maka gimana Ustaz? Kami tidak pernah belajar bahasa Arab. Kami tidak tahu kalimatnya itu ada kaitannya atau tidak dengan kalimat sebelumnya. Kita sudah dibantu sebenarnya dengan adanya tanda waqaf. Ya kan? Dimulai contohnya ada mim. Mim itu waqaf lazim. Maka kalau lazim berarti wajib berhenti, harus berhenti. Kalau ada tanda waqaf mim, maka berhenti saja, kemudian lanjut setelahnya tanpa mengulang dari kalimat sebelumnya. Atau bertemu pula kita nanti tanda waqaf ada qaf dengan lam. Ya kan? Qaf dengan lam berarti maksudnya adalah waqaf aula. Berhenti lebih utama. Berhenti lebih utama. Berhenti kalau ada qaf lam itu dan enggak usah diulang dari kalimat sebelumnya. Lanjutkan aja. Taib. Kemudian ada juga nanti jim. Ya. Ada jim tanda waqaf itu.
Jim itu jaiz. Boleh. Boleh. Ya. Bagusnya bagaimana? Berhenti, lanjut juga nggak masalah. Ya. Kemudian ada nanti shad dengan lam. Wasol aula. Wasol aula. Dilanjutkan lebih baik. Dilanjutkan lebih baik. Kemudian bagaimana cara mengulangnya? Kalau bisa ulang dari kata sebelumnya. Oke? Kalau bisa ulang dari, oh saya mau lanjut aja Ustaz, enggak masalah. Ada tanda wakofnya. Kemudian ada tanda wakof lam. Lam itu la waqafun alaih. Enggak boleh berhenti di situ. Kalau berhenti, rancu dari segi makna ataupun dari segi lafaz. Walaupun di akhir ayat. Walaupun berbeda dengan akhir ayat. Kalau di akhir ayat, maka akhir ayat itu maka wakofnya semua hasan. Bagus untuk berhenti. Kalau di akhir ayat. Taib. Masalahnya Ustaz, ayatnya panjang. Ayatnya panjang, tidak dijumpai tanda wakof yang tadi. Kan di sini masalahnya. Ya, maka berpandai-pandai. Tapi jangan pandai buruk lah. Jangan memandai-mandai lah. Ya, gitu. Jadi, ya. Maka, ya tadi, ya istilahnya jangan sampai dia merusak satu kata. Contoh, apa merusak satu kata itu? Contoh. Dzalika bima qaddamat aydikum. Di situ bisa difahami makna. Tapi kalau berhenti contohnya dzalika bima qaddamat aidi. Di situ berarti berhenti yang merusak lafaz. Karena lafaznya aidikum, bergabung dia. Kalau aidi saja, maka merusak dia dari segi lafaz rusak, dari segi makna tentu terpotong. Baik. Makanya tadi kita berhenti di kalimat wa annallah, dan sesungguhnya Allah. Maka nggak ada tanda wakofnya dan kita berhenti bagaimana? Caranya salah satunya adalah kemarin kita syarah, yaitu cari kata atau huruf. Apa di antaranya? Waw. Makanya tadi kita mulai dari kalimat wa annallah. Cari huruf waw. Atau apa lagi contohnya Ustaz? Thumma contohnya. Thumma stawa. Berhenti kita. Kemudian ulang. Thumma stawa ilas sama'i fasawwahun. Thumma atau lagi fa. Ini fasawwa. Fa di situ fasawwa. Atau kalimat id atau idza atau hatta, pokoknya huruf-huruf kata penghubung. Itu salah satunya lagi. Apakah ada kewajiban, umpamanya seorang makmum mengajar ini harus tahu nahwu sorof? Enggak. Iya. Belajar. Iya. Iya. Tidak mutlak Bunda. Tidak mutlak. Ya. Kalau itu menjadi syarat mutlak, ya berat sekali menjadi guru. Sekarang apalagi mushaf sekarang kan sudah sangat memudahkan kita, ya kan? Sudah ada yang perwarna, kemudian sudah ada kalau mau berhenti dikasih tanda panah, kemudian mau mulainya udah dikasih tanda panah gitu. Sudah enak sekali sekarang. Ya, ada yang terjemah perkata. Ada yang Latin. Ya, sebenarnya sudah sangat dimanjakan kita, dimudahkan sekali dalam berhubungan dengan Quran. Ya, tinggal ya baca, latih, belajar. Nah, ini mubtada'nya katanya ya. Apalah mubtada' nih. Ini ada khobarnya kok jauh kali. Biasanya mubtada' khobar itu berdekatan kan. Ini kok tiba-tiba di ujung khobarnya gitu ya. Ya, bertahap. Ya, kalau ada waktu, ada kesempatan untuk belajar, silahkan kuasai. Terima kasih. Sama.